Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu mengenai analisis aspek lingkungan. Materi ini disusun oleh yang pertama yaitu Naura Hasna Nafia, yang kedua Mika Melani, yang ketiga Syafia Alfi Maulidia Arma, yang keempat Lulu Anissa, yang kelima Soli Robiatun, kemudian yang keenam Fitri Omdatul Robika. Bahan kajian dalam materi analisis aspek lingkungan yaitu adalah yang pertama mengenai pengertian analisa aspek lingkungan, yang kedua tujuan analisa aspek lingkungan, yang ketiga kategori lingkungan bisnis, yang keempat analisa aspek AMDAL, yang kelima definisi AMDAL, yang keenam kegunaan AMDAL, yang ketujuh dokumen AMDAL, kemudian yang terakhir yaitu mengenai pendekatan studi kasus AMDAL. Baik, masuk ke dalam bahan kajian yang pertama, yaitu mengenai pengertian analisis aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan yaitu analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, serta dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Analisa aspek ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif. Karena dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha secara langsung dan juga ada yang baru terlihat di masa mendatang. Oleh karena itu, sebelum usaha dijalankan perlu dilakukan studi tentang dampak lingkungan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan mengantisipasinya serta mencari jalan keluar. Lingkungan tempat bisnis yang akan dijalankan harus dianalisis secara cermat. Hal ini disebabkan karena lingkungan di suatu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang dijalankan. Namun di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan analisis aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis, dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Adapun aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional, menganalisis kondisi lingkungan industri, dan menganalisis lingkungan ekonomi. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai kategori lingkungan bisnis. Kategori lingkungan bisnis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Lingkungan operasional itu terdiri dari segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Lingkungan operasional terdiri dari yang pertama lingkungan pesaing, yaitu perusahaan yang menjual produk sejenis. Yang kedua lingkungan pelanggan, yaitu para pembeli produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah lingkungan pemasok, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, dan sumber-sumber informasi lainnya. Yang keempat yaitu lingkungan kreditor atau pemberi kredit.
adalah pihak yang mendanai atau membantu pembiayaan proyek perusahaan. Yang kelima yaitu lingkungan pegawai, yaitu para pekerja yang bekerja di perusahaan. Kemudian, kategori lingkungan bisnis yang kedua adalah lingkungan industri. Lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis berada. Menurut Porter, terdapat 5 kekuatan dalam persaingan, yaitu yang pertama, intensitas persaingan dalam industri. Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Hal ini bergantung pada jumlah kompetitor, cepat lambat pertumbuhan industri, tingkat diferensiasi produk di industri tersebut, ketahanan lama tidaknya suatu produk, tinggi rendahnya rintangan keluar dari industri tersebut. Yang kedua, yaitu kekuatan pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau servis. Yang ketiga, yaitu kekuatan pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi akan memberikan fungsi yang sama. Ancaman produk substitusi kuat bila harga produk tersebut lebih murah atau kualitasnya lebih bagus daripada produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, ancaman pendatang baru. Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang ada. Misalnya, kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Kategori lingkungan bisnis yang ketiga adalah lingkungan jauh. Lingkungan jauh dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama, lingkungan ekonomi, yaitu berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah, negara, atau dunia. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam lingkungan sosial budaya, yaitu contohnya seperti kepercayaan, opini, sikap, pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga adalah lingkungan politik. Kondisi politik turut menentukan berhasil tidaknya sebuah bisnis, khususnya dalam masa gejolak politik yang memiliki risiko tinggi. Yang keempat adalah lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi dapat berdampak baik dan buruk bagi suatu perusahaan. Yang kelima adalah lingkungan ekologi. Kegiatan suatu bisnis dalam risikonya terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan alam sekitar. Begitupun sebaliknya. Yang keenam adalah lingkungan global. Pengaruh suatu global yang mungkin berdampak pada suatu bisnis. Materi selanjutnya yaitu terkait analisis aspek AMDAL. Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisika kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan.
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan, sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Selanjutnya mengenai definisi AMDAL. AMDAL merupakan suatu kajian atau semacam rangkuman dari suatu analisa yang berisikan mengenai dampak besar dan penting atau dampak yang berpengaruh secara makro terhadap suatu lingkungan hidup akibat suatu kegiatan yang diadakan pada lingkungan itu sendiri. Arti lain dari AMDAL itu adalah teknik untuk menganalisa apakah usaha yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak. Dan jika iya, maka diberikan jalan alternatif untuk pencegahannya. Ini menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1. Yang selanjutnya mengenai kegunaan AMDAL. Ada 3 kategori, yang pertama bagi pemerintah, yang kedua bagi masyarakat, dan yang ketiga bagi pemrakarsa. Yang pertama, bagi pemerintah. Bagi pemerintah ini meliputi sebagai alat pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha atau suatu kegiatan. Yang kedua, AMDAL merupakan bahan masukan dan perencanaan pembangunan wilayah. Dan yang ketiga, kegunaan AMDAL ini dijadikan sebagai pencegah potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang selanjutnya bagi masyarakat. Yang pertama, dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Kegunaan AMDAL selanjutnya bagi pemrakarsa meliputi untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai bahan untuk menganalisis pengelolaan dan sarana proyek. Dan yang terakhir, sebagai pedoman untuk melaksanaan pengelolaan serta memanfaatkan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL, yang mana merupakan salah satu dokumen yang wajib disiapkan ketika akan membangun suatu proyek di seluruh wilayah di Indonesia. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memperkirakan dan juga mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Serta dokumen AMDAL ini juga bertujuan untuk memberikan saran dan tindak lanjut dalam merumuskan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis AMDAL. Yang pertama ada KANDAL, yang kedua ada ANDAL, yang ketiga ada RKL, yang keempat ada RPL. Untuk yang pertama, KANDAL itu singkatan dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang mana dokumennya itu berisi tentang ruang lingkupnya dan juga studi yang diterapkan. Yang kedua ada ANDAL, singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan, yang mana dokumen itu menjadi salah satu syarat untuk memperoleh AMDAL, dan isi dari AMDAL tersebut itu berguna untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha atau dari rencana kegiatan pembangunan. Yang ketiga ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana dokumen tersebut isinya tentang upaya pencegahan dan juga upaya dalam mengatasi mengendalikan dampak negatif dari rencana usaha kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang terakhir itu ada RPL. Untuk RPL ini singkatan dari Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang mana dokumen ini berisi tentang program yang mengawasi atau memantau perubahan lingkungan hidup yang menjadi dampak dari rencana kegiatan yang dilaksanakan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan studi kasus dalam aspek lingkungan hidup. Studi mengenai dampak fisik ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya di sekitar lokasi usaha. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok. Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Dalam peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu yang pertama AMDAL Proyek, di mana AMDAL Proyek berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral, misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya ada pada Departemen Perindustrian. Yang kedua, AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditunjukkan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini, masing-masing kegiatan di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDAL-nya, karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan. Yang ketiga yaitu AMDAL regional, di mana AMDAL regional yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan bersifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah. Contoh AMDAL regional adalah pembangunan kota-kota baru. Yang terakhir yaitu AMDAL terpadu atau multisektoral, di mana AMDAL terpadu atau multisektoral yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contoh adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri atau HTI untuk penyediaan bahan bakunya, pembangkit tenaga listrik uap atau PLTU untuk menyediakan energi, dan pelabuhan untuk berdistribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, dan Departemen Perhubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dalam forum diskusi. Terima kasih.